Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar RRI, ya, kita masuk ke topik wawancara kita yang ketiga terkait dengan BPOM Kupang angkat bicara soal obat jenis Siropraxon yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Seperti kita tahu pendengar RRI ya, bahwa beberapa hari lalu ya pendengar ini ada informasi diberitakan bahwa Kementerian Kesehatan mengungkap 2 kasus baru gangguan ginjal akut progresif atipikal. 1 diantaranya meninggal dunia dan 1 lagi masih menjadi suspek karena belum terbukti ada zat berbahaya dalam tubuhnya. Dan 1 korban meninggal dunia ini merupakan anak berusia 1 tahun yang mengalami anuria alias tidak bisa buang air kecil. Nah, balita tersebut awalnya pendengar ini mengalami demam pada 25 Januari 2023, kemudian orang tuanya memberikan obat Siropraxon yang dibeli secara mandiri. Dan apa kata BPOM Kupang pendengar terkait obat jenis Siropraxon ini? Di ujung telepon kami sudah bersama Pak Tamran Ismail, Kepala BPOM Kupang. Selamat pagi Pak Tamran. Ya, selamat pagi Bu Christine dan selamat pagi semua kepada para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Baik, salam sehat Pak Tamran. Nah, Pak Tamran, seperti yang diinformasikan ya sebelumnya bahwa obat sirup jenis Praxon ini diduga sebagai gagal ginjal akut pada anak. Nah, bagaimana ini dari BPOM menyikapinya? Oke, baik, terima kasih. Jadi ini merupakan kasus periode 2 ya. Jadi setelah periode kemarin yang pertama kita sudah mendapatkan sedikit gambaran dan terkait dengan kasus tersebut dan sudah mulai reda. Ternyata kali ini ada muncul lagi 2 kasus. Nah, kita dari hasil yang sebelumnya masih di dalam pendugaan bahwa salah satu penyebabnya adalah terkait dengan penggunaan sirup obat yang kemungkinan terkontaminasi atau mengandung EG dan DEG. Ya, jadi kami dari Badan POM sudah melakukan pengawasan dan juga melalui berdasarkan resiko ya, seperti itu. Nah, untuk yang kasus kedua ini karena kasus yang kemarin adalah pasien itu mengkonsumsi obat Siropraxon produksi Paros. Nah, kami dari Badan POM telah mengumumkan secara resmi bahwa obat Siropraxon aman dikonsumsi berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan menggunakan 7 sampel dengan hasilnya memenuhi syarat. Jadi dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan dari produk itu pemerintah dalam hal ini Badan POM melakukan pengawasan melalui pengujian terhadap sirup, dan sebenarnya pengawasan itu juga secara mandiri juga dilakukan oleh industri sebelum produk obat itu dirilis ya, sebenarnya seperti itu. Nah, dari hasil pengujian 7 sampel tersebut hasilnya adalah memenuhi syarat, artinya memenuhi ketentuan dan standar di Farmakope Indonesia. Nah, kitab sucinya orang farmasi tentang obat itu adalah Farmakope Indonesia. Jadi kita melakukan pengujian terhadap suatu obat memenuhi standar atau tidak itu berdasarkan Farmakope Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, adapun tadi kita melakukan pengujian terhadap 7 sampel. Nah, 7 sampel itu dari mana saja? Jadi itu merupakan sampel sirup dari sirup obat, kemudian dan bahan bakunya ya kita ambil ada. Nah, dari sirup obat itu kita ambil dari sisa dari pasien, sirup yang beredar di pasaran, kemudian sampel di tempat produksi dan batch yang sama. Jadi artinya sampel, kalau industri itu dia memproduksi, misalnya hari ini dia
produksi nomor batch A itu pasti ada tertinggal di pabriknya, ya masih ada simpan di pabriknya. Kalau obatnya itu sudah habis di pasaran, yang tertinggal di pabrik itu baru bisa dimusnahkan. Ya, jadi selama produknya masih beredar, pasti mereka masih akan simpan produk tersebut. Nah, itu masih ada di pabriknya, kita juga ambil, ya. Produk tersebut dengan produk yang sama dikonsumsi oleh pasien. Ya, itu juga masih sama. Kemudian sampai sirup dengan batch yang berdekatan dengan sirup obat pasien. Jadi ada sirup yang misalnya hari ini produksi, besok yang produksi atau kemarin yang produksi, nah kita ambil juga untuk dilakukan pengujian. Jadi sehingga total sampel yang kita uji, baik yang ada di pasaran, baik yang dikonsumsi oleh pasien, kemudian yang di pabrik. Nah, itu kita lakukan pengujian semua, termasuk bahan bakunya. Ya, kita uji semua dan hasilnya memenuhi syarat. Ya, kemudian juga ada bahan baku sorbitol dan 2 produk sirup lainnya menggunakan bahan baku dengan nomor yang sama. Jadi kita melakukan pengujian secara komprehensif untuk memastikan bahwa produk tersebut aman atau tidak, dan hasilnya alhamdulillah obat tersebut mengandung EG/DEG tetapi dalam batas yang sangat aman. Seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan beberapa pengujian ya, sampel. Kemudian ini juga yang berdekatan dengan industri farmasi yang bersangkutan. Dan apakah ini masih memenuhi CPOB-nya ya Pak Tamran ya? Bagaimana, ulang tadi kurang jelas? Maksudnya cara produksi obat yang baik ini ditemukan di industri farmasi ini masih memenuhi ya Pak? Iya, hasil pengujiannya dan hasil pengujiannya secara laboratorium itu masih memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan Farmakope Indonesia. Artinya kalau dia memenuhi standar, artinya sebenarnya secara umum itu produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk anak-anak juga, begitu. Oke, baik. Ini dinyatakan aman berdasarkan hasil uji laboratorium seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Aman, ya. Oke, dan izin edarnya kapan nih rencananya untuk kembali diketahui masyarakat agar bisa dikonsumsi nih, Pak? Bagaimana? Izin edarnya kapan nih, Pak, untuk bisa diketahui masyarakat agar bisa kembali dikonsumsi? Oke, produk itu sudah memiliki nomor izin edar. Nah, karena kemarin kasusnya bahwa kasus GGA Pak itu muncul kembali dan sebelumnya mengkonsumsi obat Praxion itu secara sukarela atau voluntary recall dilakukan oleh industrinya. Ya, mereka menarik secara sukarela sambil menunggu hasil pengujian. Ya, sementara itu kemudian itu dalam artinya mereka menarik secara sukarela itu atas arahan juga dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Kemudian itu bentuk kehati-hatian. Jadi kalau secara produk sendiri sih itu cukup aman untuk kita untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Jadi nanti kapan dirilis kembalinya kita akan melihat perkembangan dari kasus ini. Baik. Dan nanti kalau sudah proses investigasi yang dilakukan oleh Kemenkes sudah selesai, ya mungkin nanti akan diumumkan lagi untuk bisa menggunakan produk-produk sirup tersebut. Baik, kami menunggu informasi selanjutnya Pak Tamran ya, agar masyarakat ini bisa memahami ya bahwa obat ini bisa kembali digunakan seperti itu. Nah, pesan Anda untuk masyarakat seperti apa nih, Pak? Ya. Pesan Anda untuk masyarakat seperti apa, Pak? Ya, jadi harapan kita ya, himbauan kita kepada masyarakat agar waspada dan terus berhati-hati untuk membeli serta mengonsumsi obat-obatan. Jadi untuk bayi, balita dan sebagainya itu kalau mau sakit atau apa coba berkonsultasi
ke petugas kesehatan, apakah itu nanti dokter atau mau ke rumah sakit atau ke apotik dan sebagainya, dan dikonsultasikan dulu sebelum mengonsumsi atau membeli obat tersebut. Ini kan anak-anak itu kan cukup rawan, ya, cukup sensitif dengan berbagai resiko. Ya kalau kemarin sih kita informasikan bahwa kasus itu terjadi kan bisa ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal mungkin kondisi tubuh dari si anak bayi itu sendiri, ya, memiliki resiko juga. Jadi sehingga kita cukup mengharapkan untuk hati-hati masyarakat kita untuk mengkonsumsi obat-obatan, terutama untuk balita, ya. Nah, pastikan sebelum membeli, pastikan dulu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tamran untuk informasinya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Tamran Ismail, Kepala BPOM Kupang, pendengar baru saja bersama